Pemirsa, warga Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihebohkan dengan kemunculan buaya muara dekat pemukiman mereka. Diduga buaya kerap muncul karena aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan yang merambah habitat reptil ganas ini. Warga wilayah Air Mawar, Pangkal Pinang, Bangka Belitung dibuat heboh dengan kemunculan buaya muara berukuran 3 meter lebih di sebuah sungai dekat pemukiman. Reptil ganas ini muncul tepat di Sungai Air Mangkok yang berdampingan langsung dengan pemukiman penduduk. Kendati kerap menampakkan diri sejak beberapa hari belakangan, buaya ini belum sekalipun menyerang warga, bahkan kehadirannya menjadi hiburan tersendiri. Sering muncul sekitar Kretongan yang sering diketahui di sini, sekitar 3 itu buaya. Mengganggu nggak mereka? Kira-kira kenapa mereka bisa berada di kolong ini, air ini? Mungkin tempat dia dari dulu. Diduga, buaya kerap muncul karena aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan yang merambah habitat mereka. Sebelumnya, kamera ponsel warga sempat merekam seekor buaya sedang berjemur di tepi Sungai Air Mangkok. Seorang pria terlihat mengganggu sang predator dengan berusaha memegang ekornya sebelum akhirnya buaya kembali ke air. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Bandung menyebut potensi megatrust akan menyebabkan gelombang tsunami setinggi 20 meter di pesisir selatan Jawa. Ya, namun demikian BMKG menghimbau agar masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir berlebihan dengan temuan ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa megatrust yang berada di lempeng Eurasia di Laut Lepas Jawa akan berpotensi menimbulkan tsunami setinggi 20 meter menuju daratan. Hal ini diungkapkan setelah tim BMKG dan ITB melakukan riset penelitian mengenai potensi megatrust. Dalam riset penelitian, tsunami besar terjadi bila segmen-segmen megatrust di sepanjang Jawa pecah secara bersamaan. Dari barat Sumatera yang menyambung sampai selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara itu adalah suatu daerah subduksi atau zona megatrust atau tempat pertemuan dua lempeng tektonik dunia. Nah, di sana memang ada potensi-potensi gempa yang diskenariokan dalam kondisi yang optimal atau terburuk, sehingga kita memiliki kesiapsiagaan. Kita bersiap yang terburuk sehingga kita memiliki kemampuan yang terbaik seandainya potensi bencana tadi terjadi. Namun pihak BMKG akan mengedukasi masyarakat sekitar pesisir Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara mengenai bahaya potensi gempa megatrust. Pihaknya sudah memasang jalur evakuasi serta memasang alat pendeteksi gempa bumi di seluruh pantai Indonesia. BMKG juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir yang berlebihan dengan temuan ini. Sebanyak 4 kali dan gempa antara 7 sampai 8 itu sudah 4 kali. Jadi gempa megatrust itu memang memiliki potensi yang besar dan catatannya ada. Setelah kegempaan memang BMKG mencatat tingginya aktivitas di wilayah tersebut sehingga kita patut untuk terus meningkatkan langkah-langkah upaya mitigasi baik gempa bumi maupun tsunami. Kawasan di pesisir selatan Pulau Jawa memang dikenal sebagai daerah rawan gempa dan tsunami. BMKG mencatat sudah terjadi tsunami sekitar 5 kali dengan kejadian terakhir yaitu tsunami Pangandaran pada tahun 2006 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. 10 kota di Indonesia akan disinggahi kapal Republik Indonesia Bima Suci. Perjalanan ini sebagai bagian dari Satuan Latihan TNI Angkatan Laut. Dan informasi dari KRI Bima Suci ini sekaligus menutup iNews yang hari ini. Saya Lovia Nadia. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah di rumah, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa. Dengan sigap, para taruna Angkatan Laut ini melakukan latihan mental keanjungan, pelayaran, navigasi, hingga astronomi. Latihan di atas kapal Republik Indonesia Bima Suci diikuti 111 taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3, Angkatan ke-67. Ikut serta dalam latihan, anggota Korps Pelaut, anggota teknik, elektro, hingga marinir. Selama 98 hari ke depan, KRI Bima Suci akan menyambangi 10 kota yang diawali dari Surabaya, Lampung, Padang, Sabang, Belawan, Tanjung Uban, Ranai, Tarakan, Miangas, Sorong, Tual, hingga Kupang.
Jadi pada awal-awal taruna masuk ke KRI Mesuji ini, mereka diperkenalkan dengan kondisi kapal, dengan kehidupan di kapal, termasuk dengan peran-peran yang ada di kapal. Nanti pada hari ini mereka akan diberikan tentang pengenalan kapal, tentang organisasi kapal, dan tentang diorientasikan pengenalan tentang pesawat-pesawat atau peralatan yang ada di KRI Mesuji. Harapan saya kepada taruna-taruni yang mengikuti latihan praktek Kartika Jalanan ini, tentunya mereka mempunyai kesempatan yang emas bisa bergabung atau berkegiatan di KRI Mesuji, melaksanakan praktek langsung di kapal yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Harapannya mereka mampu mengaplikasikan seluruh materi-materi yang pernah didapatkan di Akademi Angkatan Laut untuk diterapkan di KRI Mesuji ini. Latihan ini diharapkan dapat mewujudkan karakter terbaik para taruna Akademi Angkatan Laut sebagai calon perwira matra laut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Mahathir Muhammad, Edi Nugroho, iNews melaporkan.